Saya tidak tahu sudah berapa lama. Tornado menghilang, dan di tanah, hanya satu tubuh yang hampir membusuk. Itu Qin Yichen. Tubuh ini adalah kekuatan rohnya, yang diubah oleh jiwa, dan merupakan jiwa ilahi. Meskipun itu bukan tubuh darah dan daging yang sebenarnya, itu jauh lebih baik daripada tubuh darah dan daging. Di mana tubuh terluka, dapat disembuhkan. Tetapi jika jiwa terluka, kemungkinan besar akan menjadi bahaya tersembunyi yang permanen. Pada hari ini, dia mengalami guntur, angin, dan berubah menjadi orang lain. Hanya takut jiwanya telah jatuh. Tapi dia bersikeras. Setelah mengalami guntur dan putaran angin, meskipun Qin Yichen membawa rasa sakit yang tak ada habisnya, kekuatan rohnya menjadi sangat marah sebagai hasilnya. Setelah hampir 1 jam, dia berdiri lagi, bergerak sedikit, dan merasakan perbedaan pada tubuhnya. Saat pertama kali masuk, tubuhnya terasa seperti 2 kata, pengecut. Lembut dan lemah. Tapi sekarang, dengan sedikit kepalan, dia merasakan kekuatan. Ini membuat Qin Yichen merasa bahwa bahkan setelah mengalami rasa sakit ini, itu sangat berharga. Dia selalu mempraktikkan pengabdian abadi dari orang suci agung. Meskipun kekuatan spirit power telah ditingkatkan sampai batas tertentu, kecepatan peningkatannya tidak dapat dibandingkan dengan kali ini. Dapat dikatakan bahwa hanya 2 tempering ini yang setara dengan 1 tahun seni jiwa pemadamnya. Setidaknya masih. Tentu saja, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Tidak memadamkan seni jiwa, tidak banyak bahaya, tetapi ini tidak sama. Jiwa ilahi dapat dihancurkan kapan saja. Hong lama-lama, sementara Qin Yichen masih bersukacita karena dia telah dipromosikan, bagian dari langit dan bumi ini telah berubah secara dramatis lagi. Langit tiba-tiba menjadi gelap, menekan langsung ke tanah. Di awan gelap, jalur kilat menyilaukan melintas terus-menerus. Semua ini sepertinya menandakan datangnya hujan lebat, tabrakan. Ketika Qin Yichen belum menanggapi, seluruh langit tampak bocor, dan hujan deras turun. Jalur tetesan hujan seperti jarum baja menghantamnya dengan keras, dan langsung menenggelamkan siluetnya. Ini tidak sama dengan guntur dan putaran angin. Kekuatan yang terkandung dalam tetesan hujan, baik lembut maupun keras, terfokus pada titik lemah dan rasa sakit, dan itu disebut Qin Yichen. Selama guntur dan angin, dia masih bisa berteriak dengan rasa sakit yang meraung. Tapi sekarang dia tidak bisa membuka mulutnya. Rasa sakit ini, sulit untuk dijelaskan. Fleksibilitasnya kaku, hanya untuk menahan kekuatannya. Dia hanya bisa menyembuhkan kelembutannya, dan hanya merangsang kelemahannya. Terlebih lagi, di bawah kekuatan yang kaku dan lembut ini, dengan tulang yang dingin, menghantam kedalaman jiwa seseorang. Jadi, di bawah hujan ini, hampir 360 derajat no death angle sedang meredam kekuatan rohnya, jiwanya. Begitu pula hujan yang melanda berlangsung selama setengah hari sebelum berhenti. Qin Yichen berbaring di tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun dengan jari-jarinya. Di bawah guntur dan angin, itu sulit, tetapi dia masih mengertakkan gigi. Namun, di bawah hujan, dia bahkan pingsan beberapa kali, dan pikirannya hampir hilang. Anda bisa melihat betapa kuatnya hujan. Setelah pulih secara bertahap, Qin Yichen merasa sedikit berbeda. Meskipun rasa kekuatan itu belum membaik, tubuhnya yang dipadatkan oleh jiwa ilahi menjadi lebih kokoh. Misalnya, sebelum guntur terbelah, dia akan membelah kulit yang robek dan daging yang menganga. Tapi sekarang dia pasti tidak akan sesengsara terakhir kali jika dia menahan guntur terbelah lagi. Aneh, apakah sudah berakhir? Setelah sekian lama, Qin Yichen masih belum menemukan fenomena alam apapun di tempat ini. Tidak ada awan gelap di langit, dan tidak ada bahaya yang terlihat di tanah. Semuanya tampak normal. Namun, entah kenapa, antusiasme muncul di benak. Panas. Qin Yichen terkejut. Pada saat ini, tetapi dalam kondisi Divine Soul, bagaimana dia bisa merasa panas? Jelas, ada sesuatu yang tidak normal. Dia mendongak, dan kemudian dia melihat bahwa di langit itu, matahari bersinar. Sinar matahari yang pijar menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Bersinar di setiap sudut. Seluruh dunia dipenuhi dengan antusiasme yang tak ada habisnya. Gelombang panas yang deras, akan sepanjang ruang. Ada busur yang terlihat dari jalur mata telanjang. Panas. Tidak ada tempat untuk menjadi panas. Tidak hanya panas, tapi juga pengap. Di bawah gerah ini, Qin Yichen hampir menjadi gila. Apakah dia memalu tanah atau mengaum? Dengan cara apapun, dia tidak bisa lepas dari status quo. Terlebih lagi, semakin dia ingin menyingkirkannya, semakin intens suasana hatinya berfluktuasi. Dan pada saat yang sama, dia merasa semakin panas, dan bahkan membuatnya ingin membuka dadanya dan melepaskan panasnya. Panas ini bukan menyiksa tubuh, tapi menyerang langsung ke pikiran, seolah-olah jiwa digantung di api untuk dipanggang. Segera Qin Yichen bereaksi. Dia tahu betul bahwa jika dia menjadi gila dalam keadaan ini, dia akan jatuh sepenuhnya. Ini lebih menakutkan daripada 3 jenis tempering sebelumnya. Di bawah guntur, angin, dan hujan,
Qin Yichen pasti bisa bertahan selama dia menempel di hatinya dan menempel di hatinya. Namun, sekarang berbeda. Sekarang ini memukul Qingming yang dia tekankan. Di bawah panas gerah yang tak berujung, kejernihannya, seperti perahu kecil di lautan api, dapat ditelan oleh nyala api yang tak berujung kapan saja. Sejenak, Qin Yichen, yang masih menyeringai, duduk di tempat. Kedua tangannya terjepit menjadi cetakan tangan yang aneh. Pada saat yang sama, lidah menempel di langit-langit, mata dan hidung dan jantung, dan suara tersedak dari mulutnya. Serangkaian rahasia ini diperoleh dari seorang Buddha bernama Welas Asih Agung Purdu. Sang Buddha mengolah Tuhan, dan yang paling penting adalah bahwa setelah kematian seseorang, tubuh mati dan Tuhan menjadi abadi, untuk mengejar keabadian di alam spiritual. Dia telah melihat seorang Buddha suci yang tubuhnya telah membusuk selama ratusan tahun, tetapi jiwa ilahi masih hidup dan dapat berubah menjadi wujud manusia. Dapat dilihat betapa kuatnya jiwa ilahi Sang Buddha. Alasan mengapa Sang Buddha begitu kuat adalah jiwa ilahi. Menurut rumor, set Divine Art ini diciptakan oleh seorang Buddha kuno. Pada saat itu, iblis luar biasa yang tiada taranya muncul dari neraka tak berujung dan membuka gerbang neraka. Hanya dalam beberapa tahun, ia melahap beberapa ras. Buddha Zunggu melangkah maju, melelahkan roh jahat, dan mengusir semua setan neraka kembali ke neraka. Namun, gerbang neraka telah dibuka dan tidak dapat ditutup. Itu akan menyebabkan masalah yang tidak ada habisnya. Buddha kuno memutuskan untuk pergi ke neraka dan menjaga gerbang neraka. Pada saat itu, para Buddha mematahkan semangatnya. Tetapi Buddha kuno berkata, saya tidak akan pergi ke neraka. Siapa yang akan pergi ke neraka? Buddha kuno menjatuhkan tubuh berdagingnya dan terjun ke neraka untuk mempertahankan gerbang neraka. Hanya menyisakan satu jilid dari kode Buddhis Purdu Welas Asih Agung. Saat Qin Yichen ingat, pikiran gelisah Qin Yichen menjadi tenang. Dan dia duduk di sana, terlihat sangat tenang. Namun, dia tidak bisa melihatnya sendiri. Ketika dia bermeditasi pada suara yang terbakar, lapisan tipis pancaran Buddha menyebar dari tubuhnya untuk menahan erosi panas.